Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa fala mudilla lahu wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasuluhu la nabiyya Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang amat sehat, nikmat sempat kepada kita lagi di acara kajian dan sehat walafiat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustazah dari biasanya dan episode lanjutkan dengan episode memulai kajian sore hari ini. Marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Ustazah Eva apakan bagi jamaah ingin bertanya di kolom komentar, nanti akan tanya jawab. Jamaah sudah kajian dari Ustazah Eva lagi. Ini kepada Ustazah Eva Linta Cahyani. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Mata Hati Lazis rahmati oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ta illa minhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammad wa ali Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menghidupkan hari-hari kesehatan kita dalam kesehatan kebaikan. Semoga apa yang kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali, ada anggota-anggota tubuh yang mesti kita jaga. Kita mesti menjaga mata, kemaluan, tangan dan kaki dari berbuat maksiat. Maka ilmu, insya Allah, apa yang beliau mulut, menjaga telinga, menjaga hati, kaki dari berbuat maksiat, insya Allah semuanya terjaga. Ketika ditanya, wahai imam, bagaimana kedudukanmu terhadap ilmu? Tubuhku adalah telinga. Untuk apa? Untuk mendengar. Maka saudaraku, semoga hari ini yang dilihat, yang dikeluarkan dari lisan menjadi kita, menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Limpah kepada baginda Muhammad sallallahu dengan duduk kita di majelis ini. Suasana perang Uhud itu mengatakan ayahmu, suamimu, anakmu, semuanya terbunuh. Bagaimana dengan Muhammad? Kemudian karena kabarnya ketika perang Uhud itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Maka ketika perempuan ini melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup,
Perempuan ini berkata, apa yang menimpaku, kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan anak, itu menjadi ringan selama baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat. Allahu Akbar. Kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang begitu besar. Ayahku meninggal, nggak apa-apa. Suamiku, anak-anakku, aku kehilangan anggota keluargaku, tidak apa-apa. Yang penting baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat. Maka Allahu Akbar, bagaimana dengan kita? Kita diminta untuk menaati perintah beliau, kita diminta untuk banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Semoga dengan itu kelak kita mendapatkan pertolongan Allah. Taib, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ada bulan yang banyak orang itu lalai. Apa itu? Baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hal yang dilupakan, ada hal yang disepelekan, ada hal yang dilalaikan. Apa itu? Sesuatu yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu itu adalah bulan Sya'ban, bulan di mana amalan kita diangkat kepada Rabbul Alamin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka kalau ketika amalan itu diangkat kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah hafal betul harian kita. Allah melaporkan setiap pagi dan sore. Ketika mingguan amalan kita diangkat, ketika Senin dan Kamis, dan ketika amal tahunan Allah kehendaki dilaporkan di bulan Sya'ban. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga sore ini malaikat datang kepada Allah melaporkan amalan kita. Malaikat menyebutkan nama-nama orang yang sedang duduk di majelis ilmu, orang yang sedang berbuat baik, sehingga para malaikat riuh menyebut nama kita, menyebut orang-orang yang menyebut nama Allah sore hari ini. Dengan izin Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang namanya dikenal oleh penduduk langit, meskipun penduduk bumi tidak mengenal kita. Dengan izin Allah, semoga nama-nama kita didengar oleh para malaikat dan penduduk langit, meskipun nama kita tidak dikenal oleh penduduk bumi. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah bulan yang banyak lalai. Para ulama mengatakan kenapa lalai? Karena sebelumnya itu ada bulan Rajab, di mana orang itu mati-matian ketika bulan Rajab. Dan yang akan datang kepada kita itu bulan Ramadan. Kita bukan siap-siap ilmu Ramadan, tapi kadang kita siap-siap belanja untuk memenuhi kebutuhan Ramadan. Itulah yang membuat kita lalai. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku tidaklah melihat Rasulullah banyak-banyak berpuasa seperti banyaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi puasanya itu apa? Apakah sepanjang bulan Sya'ban itu kita berpuasa? Para ulama mengatakan ketika kita menggunakan kata-kata kullu di hadis yang lain, itu tidak berarti bahwa Nabi Muhammad SAW itu sepanjang bulan Sya'ban itu berpuasa. Namun kebanyakan di hari-hari bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Mungkin saudaraku, kita bisa memilih puasa Daud, bisa memilih puasa Senin Kamis, bisa menjalankan puasa Ayyamul Bait. Maka yang demikian Daud ditambah Ayyamul Bait ditambah hari Senin Kamis, yang demikian menjadikan kita di bulan ini menjadi banyak berpuasa. Kenapa yang disebutkan adalah perintah puasa, memperbanyak puasa. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, lihatlah nanti di bulan Ramadan, betapa ketika bulan Ramadan orang itu beramai-ramai berbuat baik.
Ada yang berbagi takjil, ada yang berbagi bantuan, ada yang berbagi santunan, ada yang berbagi hadiah, berbagi bingkisan. Seolah-olah bulan Ramadan itu atas izin Allah disetting, kita itu mudah mengeluarkan. Mungkin ketika kita tidak puasa, ketika dimintai sesuatu itu ada keengganan. Tapi ketika puasa, biasanya ketika kita dimintai sesuatu, dengan mudah kita akan memberikan itu. Contoh, misalnya di jalan kita bertemu dengan pengemis. Kalau tidak puasa, orang yang meminta-minta, ketika keadaan kita tidak puasa, mungkin kita memberinya 1.000. Lihat ketika bulan Ramadan, mungkin kita akan tambahkan 1.000 itu menjadi 2.000 atau 5.000. Kita betul-betul mengharap ridha Allah dengan berbuat baik itu. Allahu Akbar. Betapa banyak di hari-hari seperti ini orang berbagi makanan. Berapa? Tetapi ketika bulan Ramadan, Allahu Akbar, di pinggir jalan, di rumah, bahkan ada yang menyengaja sebulan penuh beliau tidak beraktivitas apa-apa kecuali memberikan iftar. Allahu Akbar walillahillah. Maka puasa ini, mengapa puasa? Karena orang puasa itu cenderung banyak melakukan ketaatan. Yang tadinya misalnya ketika tidak puasa nonton sinetron menjadi ringan. Hati-hati nih ibu-ibu. Ketika puasa insya Allah kita itu lebih terrem. Ketika tidak berpuasa mungkin kita akan mendengarkan suara-suara atau apa. Tetapi ketika puasa, subhanallah, kita akan lebih menjaga telinga kita. Dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika berpuasa kita ingat kisah Maryam. Allahu Akbar. Ketika beliau dituduh berzina, beliau melahirkan putranya dan beliau ingin kembali kepada kaumnya. Masya Allah, betapa bingungnya. Orang semuanya pasti akan menuduh beliau dengan berzina. Tapi Allah memberikan kepada Maryam satu pengetahuan. Inni nadartu lirrahmani sauma. Kata Maryam, aku bernadar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Berpuasa dari berbicara. Maryam tidak diperintahkan untuk membela diri. Maryam tidak diperintahkan untuk menunjukkan kebenaran saat itu juga. Tetapi Maryam justru diperintahkan untuk berpuasa. Maka kemudian ketika orang-orang itu bertanya, wahai Maryam, apa yang kau lakukan? Maryam hanya memberikan isyarat, tanya saja sama bayi ini. Lalu mereka berkata, kami berbicara dengan bayi yang ada di dalam buaya. Kata Maryam, iya, tanpa mengeluarkan suara. Lalu atas izin Allah Nabi Isa berbicara dengan lantangnya. Allahu Akbar walillah. Maka saudaraku, di antara sekian banyak keistimewaan puasa, ketika ada permasalahan yang sulit kita jelaskan kepada orang lain, menjelaskan salah, nggak dijelaskan salah, mungkin orang percaya, mungkin orang tidak percaya. Masya Allah, lagi-lagi tentang sejarah, kembali kepada referensi sikap Maryam, diam sampai Allah menjelaskan. Dan bukankah Nabi Zakaria ketika diberikan putra oleh Allah bernama Yahya, Nabi Zakaria bertanya, apa tandanya kalau aku yang tua renta dan istriku mandul itu diberikan putra? Kata Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, maka engkau puasalah berbicara, jangan berbicara, karena orang akan menghujat, gak mungkin, mandul sudah tua. Nabi Zakaria tidak diperintahkan untuk membela diri. Lagi-lagi Nabi Zakaria itu diperintahkan untuk berpuasa. Maka saudaraku, puasa itu kontrol. Puasa itu penghalang dari kita berbuat maksiat. Puasa itu sesuatu yang menghalangi kita dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka itulah kenapa diantaranya di bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Karena orang berpuasa itu lebih senang, lebih semangat, lebih punya hamasah, lebih punya ghirah yang kuat untuk berbuat baik dibandingkan hari-hari di lain ketika kita tidak dalam keadaan puasa. Lalu amalan apa lagi? Kata Aisyah itu diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, ketika melunasi hutang puasa itu pada bulan Sya'ban. Maka teruntuk ibu-ibu, teruntuk mbak-mbak yang masih punya hutang puasa, Allahu Akbar walillahillah, mari kita selesaikan, mari kita tuntaskan di bulan ini sebagaimana yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apalagi? Kana yuqalu, dulu banyak dikatakan syahrul Sya'ban itu namanya syahrul Quran. Dahulu orang berkata bulan Sya'ban itu adalah bulan Al-Quran. Bahkan Amr bin Qais itu menutup toko. Untuk apa? Untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Abu Bakar Al-Bahli mengatakan bulan Rajab bulan untuk menanam, bulan Sya'ban tempat kita menyiram, dan bulan Ramadan kita sudah siap untuk menuai hasilnya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah secara singkat yang banyak dianjurkan ketika bulan Sya'ban, melakukan puasa, kemudian membayar hutang puasa, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan juga memperbanyak amal-amal soleh yang lain. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana dengan nisfu Sya'ban? Apakah ada amalan khusus? Wallahu ta'ala a'lam. Pada kesempatan ini, karena kurangnya ilmu kami tidak ingin membahas itu. Namun yang harus kita yakini, bahwa Allah itu tidak hanya turun ketika malam nisfu Sya'ban, tapi Allah itu turun setiap malam, mencari hambanya yang menengadahkan tangan, mencari hambanya yang memohon, menjawab doa orang-orang yang meminta, itu setiap malam. Ketika ada yang bahwa malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan ampunan sebanyak bulu domba, Allah tidak hanya memberikan ampunan ketika malam nisfu Sya'ban, bahkan Allah itu sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, maksudnya membuka ampunannya ketika pagi hari untuk mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dari malam hari, dan ketika malam hari Allah membuka ampunannya untuk mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di pagi hari. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, amalan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW telah kita sebutkan di atas. Ada bersedekah, ada bermajelis ilmu, ada membaca buku-buku agama, memperdalam pengetahuan sejarah Islam, dan seterusnya. Adapun amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan tidak termaktub di dalam hadis yang sahih, maka kita berlindung untuk tidak melaksanakan amalan yang tidak ada tuntunannya. Maka berharaplah ampunan Allah setiap pagi dan sore, bahkan setiap saat, bahkan setiap detik kita mengucapkan astagfirullahaladzim, berharap ampunan Allah setiap saat. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang ingin kita sampaikan hari ini, di antara hal yang banyak melupakan. Kalau tadi bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan, bulan yang dilalaikan. Apa sih yang paling banyak itu membuat orang lupa? Allahu Akbar. Maka hari ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Berangkat dari surat Ghafir ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Kepada siapa? Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Sungguh telah kami utus seorang nabi bernama Musa dengan membawa ayat-ayat kebesaran kami dan dengan ketentuan yang sangat jelas. Kepada siapa? Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna. Tapi apa yang mereka katakan? Wa qalu sahirun kadzdzab. Tetapi Fir'aun, Qarun, dan Haman justru berkata, Musa itu sahirun kadzdzab, penyihir laki pembohong. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, banyak ulama yang mengatakan karakter manusia di muka bumi ini itu terangkum dalam karakter 3 orang ini. Inilah 3 karakter yang banyak melupakan kebaikan-kebaikan di dunia. Pun kita, kalau tidak hati-hati, kita terkena penyakit karakter yang ada pada 3 sosok ini, maka kita akan kehilangan kesempatan terbaik di bulan Sya'ban untuk berbuat baik. Yang pertama karakternya siapa? Karakternya Fir'aun. Allahu Akbar walillahilhamd. Kita sudah hafal ceritanya, Masya Allah. Sesombong-sombongnya orang hari ini mungkin berkata mobilku 100, rumahku seluas lapangan golf, perusahaanku ada 10, ada 5. Tetapi Fir'aun itu sombongnya nggak tanggung-tanggung. Fir'aun itu langsung sombong yang paling tingkat tinggi, berkata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan Anda. Jadi sombongnya orang hari-hari ini memamerkan kekayaan, memamerkan harta benda, nggak seapa-apanya. Kalau Fir'aun langsung berkata, saya Tuhanmu, bukan Tuhan, Tuhanmu, Rabbun. Dan Fir'aun memilih kata-kata Rabbun, artinya yang menciptakan, memelihara, menjaga. Makanya kata-kata Rabb dalam tafsir itu artinya 3. Kalau pensil kita hanya memiliki, tetapi yang menciptakan pabrik. Kita hanya memiliki dan menjaga.
Begitu juga dengan handphone yang menciptakan pabrik. Kita hanya memiliki, menjaga kadang tidak bisa. Kalau rusak dikembalikan kepada siapa? Kepada konter resmi untuk diperbaiki. Tapi kata-kata Rabb yang melekat pada Tuhan semesta alam adalah Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, dan Allah yang menjaga. Maka ketika kita menjadi manusia salah satu ciptaan Allah, maka kita ciptaan Allah, yang menjaga adalah Allah, dan yang memelihara serta yang memiliki adalah Allah. Jadi suami kita milik siapa? Milik saya? Iya, milik Allah. Jadi anak-anak kita milik siapa? Milik kita? Iya, milik Allah. Jadi apa yang dititipkan Allah hari ini milik siapa? Milik kita? Sungguh milik kita? Milik Allah. Karena Rabbun itu artinya apa? Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang memelihara. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Fir'aun nggak tanggung-tanggung, nggak cuman saya malik, saya nggak faqala ana malikumul a'la, saya yang merajai, enggak. Tapi Fir'aun langsung berkata faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, menggunakan kata-kata a'la, yang paling tinggi. Sudah pakai kata-kata Rabb, pakai kata-kata a'la. Kenapa Fir'aun berkata demikian? Di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layabgha ar-ra'ahu istaghna. Kenapa sih bisa ada orang sombong di dunia ini? Kalla innal insana layabgha. Mengapa? Disebabkan karena manusia punya satu sikap, yaitu apa? Melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Hati-hati menerjemahkan ini. Ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya kaya. Merasa saudaraku. Kenapa Fir'aun berkata demikian? Ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya kaya. Bagaimana tidak? Sepanjang peradaban sungai Nil yang punya Fir'aun. Istana-istana megah yang dipahat dari bebatuan milik Fir'aun. Ketika orang-orang besar di Mesir itu meninggal, budayanya Fir'aun dimumikan, dibawakan emas, dibawakan harta-harta benda. Pasukannya luar biasa. Kalau satu bongkah batu yang digunakan untuk membangun haram atau membangun piramid itu 8 ton. Kira-kira yang mengangkat berapa orang? Kalau tingginya saja sebegitu, 3 bangunan itu baru 3 bangunan, belum bangunan yang lain. Kira-kira berapa ribu orang yang membangun itu? Dan Fir'aun berbuat kerusakan untuk membangun itu, nggak peduli mau capek mati. Itu Fir'aun, kerusakannya nyata. Tapi mengapa Fir'aun itu berkata ana rabbukumul a'la? Ar-ra'ahu istaghna. Saya punya pasukan yang banyak, saya punya kerajaan yang luas, saya punya kekuasaan. Kalau lihat dari peta itu, negara Mesir itu hidup di pinggir sungai Nil. Jauh lagi itu Sahra, itu padang pasir. Lalu Fir'aun merasa, bagaimana tidak? Merasa bahwa negaranya subur karena adanya sungai. Maka Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Ini saat Fir'aun mengalami masa kejayaan. Namun singkat cerita, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian Allah menakdirkan untuk mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul kembali tongkatnya. Mari kita buka surat Yunus ayat 90. Apa kata Allah? Hatta idza adrakahul gharaq, sampai masa ketika Fir'aun tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat innahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun berkata, sungguh aku telah beriman kepada Tuhan yang diimani Musa dan diimani oleh Bani Israel. Apakah hari itu Fir'aun itu tidak menjadi raja lagi? Masih. Apakah hari itu ketika Fir'aun berkata saya percaya kepada Tuhan yang Musa, Fir'aun tidak punya pasukan lagi? Masih. Apakah kekayaan Fir'aun sudah tidak ada? Masih.
Apakah pasukan Fir'aun tidak setia? Masih. Tapi kenapa Fir'aun bisa berkata ketika menjelang kematiannya, Fir'aun berkata, saya percaya kepada Tuhannya Musa? Karena Fir'aun merasa semua yang dimilikinya tidak mampu menolongnya. Kalau tadi merasa cukup memiliki segala sesuatu, sekarang merasa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya tidak ada manfaatnya. Maka saudaraku, merasa yang dimiliki tidak ada manfaatnya kecuali atas pertolongan Allah. Inilah sifat yang mestinya ada dalam diri kita. Merasa yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Islam itu berserah. Orang kalau perang bawa bendera putih, ditembak atau tidak? Tidak, karena dia itu apa artinya? Menyerah. Maka musuh itu tidak akan menembak. Dan kalaupun waktu itu kita tertangkap, orang tertangkap, tertawan, menyerahkan diri, ini pencuri, diapa-apakan manut atau tidak? Diborgol manut, disuruh jongkok manut, disuruh berdiri manut, disuruh buka baju manut, dicukur rambutnya manut, begitu. Kalau kita mengatakan diri kita Islam, kita berserah diri kepada Allah, menyerah, terserah. Aturan Allah, sami'na wa ata'na. Maka inilah, Masya Allah. Tetapi sayang, ini ayat ini menjadikan banyak orang mengatakan bahwa Fir'aun itu di akhir kehidupannya itu Islam. Nah, ini perkataan yang tidak benar. Jadi mereka menggunakan dalil ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Fir'aun itu masuk Islam. Ini tidak benar. Karena ulama sepakat juga boleh melaknat diantaranya ketika kita menyebut nama Fir'aun. Jadi Fir'aun tetap menjadi contoh manusia yang lalai kepada kebaikan-kebaikan dikarenakan merasa memiliki sesuatu, merasa memiliki harta, merasa memiliki jabatan, merasa memiliki anak buah, merasa memiliki pasukan, merasa memiliki kemampuan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, begitu bulan Sya'ban ini, saudaraku yang dititipi kekuasaan, sebagaimana Fir'aun dititipi kekuasaan, gunakan kekuasaan saudaraku sekalian untuk menegakkan agama Allah bulan ini. Ya, kalau ada video-video pendek, hendaklah saudara-saudaraku yang dititipi kedudukan hari ini, gunakan video-video pendek untuk mengajak masyarakatnya berbuat baik sepanjang bulan Sya'ban. Misalnya menutup sementara tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah sepanjang bulan Sya'ban. Itu yang bisa dilakukan adalah penguasa. Membatasi jam misalnya, kemudian memberlakukan yang lain, yang bisa melakukan itu penguasa. Maka saudaraku, pernah kita pelajari bersama-sama, dengan satu telunjuknya penguasa bisa menegakkan agama Allah. Tetapi telunjuk saya, telunjuk kita semuanya rakyat biasa, tidak berlaku apa-apa. Masa tiba-tiba kita mengatakan tutup, ayo hormati bulan Sya'ban? Tidak mungkin. Tapi kalau penguasa yang melakukan, satu telunjuknya bisa digunakan untuk menegakkan agama Allah. Dan satu tanda tangan penguasa bisa memutuskan satu perkara yang menegakkan agama Allah. Maka saudaraku, jangan sampai terlena seperti Fir'aun. Kita mengabaikan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa kekuasaan, dengan tidak menganjurkan orang lain untuk berbuat baik selama bulan ini. Maka saudaraku, kita bahkan yang tidak dititipi kekuasaan, jangan sampai kita terlena, tidak melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan ini dengan kesalahan merasa berkuasa, merasa memiliki. Tapi hendaklah seperti yang dikatakan ini, merasa sesuatu yang dititipkan Allah itu tidak bermanfaat. Itulah karakter manusia pertama yang terlena dengan apa yang dititipkan Allah, yaitu karakter penguasa yang kekuasaan dititipkan Allah kepadanya, namun tidak mengantarkannya kepada kebaikan, pun tidak mengantarkan orang lain untuk berbuat baik. Kita menuju kepada karakter kedua. Siapa itu? Haman. Allahu Akbar. Ada di dalam surat Mukmin ayat 36. Wa qala Fir'aunu ya Hamanu, dan berkata Fir'aun, wahai Haman, ibnili sarhan, bangunkan untukku satu istana, la'alli ablughul asbab, supaya aku melihat pintu-pintu, supaya aku sampai kepada sebab-sebab, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ini Fir'aun, dia berkata kepada Haman. Kita bisa bayangkan kalau diminta membangunkan bangunan, mungkin Haman ini adalah seorang arsitek.
Kami pernah masuk pada salah satu kerajaan Firaun, itu tepatnya di Luxor namanya Ibu. Jadi ada satu istana yang terbuat dari gunung yang dipahat, matahari hanya masuk 2 kali dalam tempat itu. Yang pertama adalah hari di mana Firaun menobatkan dirinya sebagai Tuhan, Ibu. Di antara hari itu hanya ada 2 hari saja matahari bisa masuk ke dalam itu, selebihnya kita membutuhkan lampu. Maka alangkah canggihnya teknologi arsitektur di zaman Firaun. Tiang-tiangnya kalau kita rangkul tidak bisa, tingginya menjulang. Bagaimana cara ngangkatnya? Kalau tidak ada arsitek yang handal, tidak terbangun bangunan seperti itu. Maka kala itu Firaun berkata kepada Haman, "Ya Haman, bangunkan untukku satu bangunan, sarhan, yang tinggi menjulang, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa." Ini menunjukkan kesombongan Firaun yang kedua kalinya. Dia mau lihat Tuhannya Musa. Kata Musa, Tuhannya di atas, coba tak lihat. Aku tak gawe Anda, aku tak gawe bangunan yang tinggi. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang hari ini terlena adalah orang-orang yang terlena karena keilmuannya. Ada orang yang sibuk selama bulan Sya'ban ini, dia meneliti sesuatu, menulis sesuatu, mengadakan riset sesuatu, menggambar sesuatu, tetapi dia lupa berbuat baik, bahwa bulan ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka saudaraku, setinggi ilmu apapun yang Allah titipkan kepada kita, hendaknya itu tidak melenakan kita dari berbuat baik. Kita yang sedang daring, anak-anak kita sekolah online, guru-guru yang sedang mengajar, para dosen yang sedang mengajar, saudaraku para ilmuwan, saudaraku para peneliti, silahkan melakukan aktivitas apapun, tapi jangan lupakan bahwa bulan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik. Kenapa kita tidak sejenak? Kalau biasanya kita meneliti sesuatu, yuk kita teliti ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kenapa hari ini kita belajar misalnya kursus apa? Kenapa hari ini kita tidak kursus memperbanyak, memperbaiki, membaca Al-Quran? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, orang berilmu sombong. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini Haman merasa berilmu. Kata Imam Ghazali itu ketika beliau menerangkan di dalam Ihya Ulumuddin tentang 7 hal yang membuat banyak orang sombong, itu diantaranya ilmu. Kalau orang kaya sombong, temannya banyak. Pejabat sombong, banyak saudaranya. Orang yang cantik, punya rupawan, kemudian merasa lebih, banyak saudaranya. Tetapi alangkah hinanya ketika kita dititipi rasa sombong, digoda oleh setan, yang itu disebabkan oleh ilmu kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, indah sekali perumpamaan ketika semakin berilmu, itu menjadi seperti padi. Semakin berat bijinya, semakin merunduk. Kita enggak. Biasanya kalau baru tahu itu mau senangnya nyalah-nyalahin. Kita kan baru tahu nih, langsung orang kayak gue, salah. Masya Allah. Maka kata para ulama, ilmu itu yang pertama membuat kita sombong, yang kedua membuat kita itu tawadu, yang ketiga itu membuat kita merasa tidak tahu apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ngaji, kita mendengarkan ceramah, kemudian kita jadi merasa lebih tahu, memandang rendah orang-orang yang belum tahu cerita ini, baru level 1, baru ilmu yang membuat kita sombong. Belajar lagi terus sampai kita merasa bahwa ilmu itu membuat kita merasa rendah hati, dan belajar lagi terus sampai kita merasa bahwa kita tidak mengetahui apapun. Maka banyak orang ngaji itu kan begini, walah jebule ya, banyak pengetahuan yang baru kita tahu. Maka saudaraku yang bergelut di bidang ilmu, jangan sampai ilmu itu melenakan kita dari berbuat baik di bulan ini. Itulah karakter manusia kedua yang dibuat lena karena titipan Allah kepadanya, yaitu ilmu. Siapa orangnya? Haman. Dan yang ketiga, Allahu Akbar. Ini sudah kita pelajari di episode sebelumnya, sampai tuntas kita pelajari. Karakter orang yang ketiga yang banyak terlena dari bulan ini, bahkan dari bulan Ramadan dan dari hari-hari biasa. Siapa karakter itu? Dicontohkan pada sosok siapa? Maka Allah menitipkan karakter tersebut pada seorang bernama Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaum Musa. Sudah kita jelaskan panjang lebar, silahkan saksikan episode sebelumnya. Fabagha, beda kan? Kalau Fir'aun tadi innahu tagha, tapi kalau Qarun bagha,
Kata para mufassir, tagha itu bersombong-sombong sampai melalaikan diri dari ketaatan Allah karena kekuasaan. Tapi bagha itu menyombongkan diri, melenakan diri dari ketaatan kepada Allah dikarenakan harta. Qala innama utitu ala ilmin indi. Surat Qasas ayat 76 sampai 78. Qarun nyata-nyata berkata, bukan karena Allah nih, tapi karena aku tuh pinter, karena bisnis saya tuh oke. Jadi kita merasa ketika Allah menitipi lebih kepada kita, kita merasa karena itu kepintaran kita. Kita merasa karena kita punya manajemen bisnis yang handal. Kita merasa karena kita punya kemampuan marketing yang luar biasa. Karena kita merasa punya jaringan yang luar biasa. Sehingga kita melupakan bahwa sejatinya Allah menitipkan kepada kita. Maka saudaraku, betapa banyak orang yang hari ini lalai karena hartanya dari bermajelis ilmu. Makanya ada cerita sederhana kan, ketika warungnya satu ngaji, begitu warungnya dua nggak ngaji lagi. Ketika ditanya, Mbak nggak ngaji? Alhamdulillah, buka cabang baru Bu, sedang repot banget. Mestinya ketika ditambah cabangnya jadi tambah rajin ngaji, tapi enggak. Nanti buka cabang ketiga tambah repot lagi, lama-lama gak datang ke pengajian. Tapi insya Allah sahabat mata hati nggak seperti itu. Bagaimana kalau Allah bilang begini, kemarin kok pas warungnya satu rajin ngaji ya, kok ketika warungnya dua, tiga kok nggak pernah ngaji ya? Apa warungnya itu bikin repot? Kalau bikin repot gimana kalau tak ambil, kata Allah. Boleh Bu? Ketika anaknya satu rajin ngaji, ketika anaknya dua, tiga nggak pernah ngaji, gimana kalau Allah bilang lulu, barang tak dititipi anak malah orang tahu ngaji, apa putrane yang repoti ya? Berikinek putrane tak cukup baik. Ketika kita belum menjadi pejabat, ketika kita belum punya posisi, kita datang ke pengajian. Begitu Allah titipkan posisi, begitu pekerjaan kita naik, kita jarang duduk ke pengajian, jarang baca Quran, nanti Allah bilang gini, gimana ya kalau jabatan itu saya ambil, nampaknya Anda kerepotan dengan jabatan itu. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kelenaan yang paling menyebabkan manusia terlena. Satu, karena dia merasa berkuasa. Dua, terlena dengan ilmunya. Yang ketiga, terlena dengan harta bendanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup kajian kali ini, saya ingin membawakan satu kisah lama. Ketika seorang mandor itu naik gedung, ini kebetulan di samping kita itu gedung-gedung yang tinggi. Kemudian mandor itu ketinggalan sesuatu di bawahnya. Lantas mandor itu memanggil pekerjanya. Katakan pekerjanya namanya Mukidi. Mukidi nggak noleh. Kalau kita manggil orang pertama nggak noleh, manggil orang kedua suaranya lebih keras atau lebih pelan? Mukidi. Panggilan ketiga lebih pelan lagi, Mukidi. Begitu. Kira-kira kalau Mukidi nggak dengar, kita bilang apa? Itain Mukidi Semandan BUDEG, begitu ya, Masya Allah. Ada orang kita panggil 3 kali nggak dengar, kita bilang beliau itu mohon maaf budak. Bagaimana kalau ada laki-laki dipanggil adzan sehari 5 kali, manggilnya pakai toa, masjidnya di kampung 5, berarti dipanggil 25 kali, tetap tidak datang ke masjid. Kita sebut apa kira-kira orang ini? Gimana kalau ada seorang perempuan datang sama Allah, mampir berkali-kali broadcast untuk pengajian, dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali nggak noleh, budek. Gimana kalau Allah datangkan pengumuman, broadcast kajian, flyer kajian, iklan kajian, tetap nggak mau datang ke majelis pengajian, kita-kira dia bilang apa? Masya Allah. Maka apa yang dilakukan mandor ini? Ora krungu, balang bae duit. Kemudian mandor ini melemparkan koin, dilemparkan cetak. Kalau koin itu kan gelinding. Kata Mukidi di bawah, ada duit gigol. Nolehnya sebentar banget begini. Duit gigol, siapa ya? Padahal mandor itu berharap ketika ada uang jatuh, Mukidi itu noleh ke atas. Sinten gue sing tali duit pripun? Tapi ternyata Mukidi enggak, malah kesenangan dapat uang 50.000. Mandornya geleng-geleng 500. Mandornya geleng-geleng. Kalau uang koin mungkin terlalu murah ya. Gimana kalau kita lempar uang 50.000? Siapa tahu dengan uang 50.000 Mukidi jadi noleh. Dilempar uang 50.000. Kata Mukidi, wah hoki nih. Tadi dapat 500, sekarang dapat 50.000. Padahal maunya mandornya tadi 500 noleh, nggak noleh, tak tambah lagi 50.000 ya. Sekarang noleh ya. Tapi Mukidi nggak noleh. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya stop sampai di sini. Kalau kita semakin tidak taat, kalau kita semakin bermaksiat, kalau kita semakin mengumbar aurat, jarang datang ke pengajian,
kita semakin membiarkan diri kita dalam kemaksiatan, Allah bukan akan mengurangi rezeki kita. Itulah yang disebut istidraj. Maka tadi cerita itu sederhana itu dari 500 dijadikan berapa? 50.000. Dari kendaraan bermotor dijadikan mobil. Dari mobil yang sederhana dijadikan mobil yang prima. Dari jalan kaki diberikan nikmat motor. Jadi Allah nggak akan ngurangi. Tapi lihat, kalau dari jalan kaki dikasih motor, dari motor dikasih mobil, dari mobil dikasih jet, dari nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, dari nggak punya posisi dikasih posisi, tetap kita nggak taat kepada Allah, nggak noleh ke atas, maka kata mandornya, wah ini mukidis gak iso ini dibalang duit ini, terus balang watu wae. Wong mau dibalang duit kecil aja nggak denger, sekarang lempar batunya agak gedean aja deh. Bahasa orang Wonosonya dibladok. Kemudian si